Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Gimana kabarnya adik-adik? Insyaallah sekarang kita akan mengulang pelajaran yang lalu, haji dan umrah. Haji dan umrah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, rukun Islam terdiri atas 5 perkara. Salah satunya ialah melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, ibadah haji tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Begitu pula ibadah umrah. Karenanya, setiap umat Islam harus paham mengenai haji dan umrah. Pengertian haji dan umrah: haji adalah mengunjungi Baitullah Ka'bah di Makkah untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang telah disyariatkan pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Adapun umrah adalah berziarah ke Baitullah Ka'bah di Makkah untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu pada tempat yang telah ditentukan dan bisa dilakukan kapan saja. Haji dan umrah ada perbedaan waktu. Haji telah ditentukan waktunya. Kita hanya melaksanakan di waktu tertentu, di waktu yang telah ditetapkan. Adapun umrah waktunya tidak ditetapkan. Kita bisa melaksanakan kapan kita ingin melaksanakan haji, kapan kita ingin melaksanakan umrah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ia disyariatkan pada tahun ke-9 setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW ibadah haji, melaksanakan haji hanya sekali dalam seumur hidupnya, dan yang dikenal dengan sebutan haji wada. Rasulullah SAW kurang lebih hidup selama 35 tahun. Kurang lebih. Selama itu Rasulullah SAW melaksanakan haji hanya sekali dalam seumur hidup beliau, yang dikenal sebagai sebutan haji wada. Ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan secara sempurna dan ikhlas karena Allah SWT. Dari tata caranya, haruslah kita melaksanakannya dengan sempurna dan ikhlas karena Allah SWT. Kita melaksanakan haji maupun umrah bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan sanjungan ataupun gelar. Haji tidak. Melaksanakan haji semata-mata karena Allah SWT, ikhlas. Allah SWT berfirman, wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji
dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Surah Al-Baqarah ayat 196. Yang selanjutnya, hukum haji dan umrah. Apa sih hukum haji dan umrah? Hukum haji atau melaksanakan haji dan umrah hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim sekali seumur hidup. Wajibnya apa? Wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Perhatikan firman Allah SWT sebagai berikut. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perhatikan, hukum melaksanakan haji dan umrah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu. Kita perhatikan hadisnya, firman Allah SWT tersebut, ini artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, yaitu ke Baitullah. Surat Ali Imran ayat 97. Berarti hukum haji dan umrah itu wajib bagi yang mampu melaksanakan haji dan umrah, melaksanakan perjalanan menuju Baitullah. Selanjutnya, syarat wajib ibadah haji dan umrah. Apa sih syarat-syaratnya yang harus dipenuhi? Ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melaksanakan haji maupun umrah. Ibadah haji hukumnya memang fardu ain. Meskipun demikian, tidak semua muslim wajib mengerjakannya, melainkan mereka yang telah memenuhi 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ini syarat yang paling utama. Apabila seseorang mampu, kaya raya, mempunyai harta untuk beribadah atau untuk bepergian ke Baitullah, akan tetapi dia bukan seorang muslim, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena salah satu syaratnya ada, yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, berakal sehat. Maka kita harus, ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita harus dalam keadaan sehat. Yang ketiga, baligh. Kalau anak-anak kecil itu belum baligh. Apa sih yang disebut dengan baligh? Baligh itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu nama baligh atau tamyiz. Yang keempat, merdeka. Apa itu merdeka? Yaitu bukan seorang budak belian. Yang terakhir adalah mampu. Seorang muslim dikatakan mampu untuk menunaikan ibadah haji apabila ia telah
Seorang muslim dikatakan mampu untuk menunaikan ibadah haji apabila dia telah memiliki yang pertama apa? Mempunyai ilmu tentang haji dan umroh. Seorang ketika ingin melakukan haji dan umrah setidaknya harus mempunyai ilmu tentang pelaksanaannya. Yang kedua, sehat fisiknya. Apabila fisiknya tidak sehat, dia mempunyai harta benda yang banyak akan tapi keadaannya tidak sehat, maka tidak juga dikatakan sebagai orang yang mampu mempunyai biaya untuk pergi dan pulang, yaitu kita mempunyai harta uang yang kita gunakan untuk pergian, untuk itu apa? Untuk membeli nanti yang ada namanya untuk membeli hadiyu, binatang untuk kurban. Yang di sini tapi yang diterangkan di sini adalah mempunyai biaya untuk pergian. Yang keempat, meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarganya selama pelaksanaan haji dan umrah. Yang kelima, keadaan pada saat kita ingin melaksanakan haji maupun umrah itu aman, baik dalam perjalanan maupun selama berada di tanah suci haram. Yang terakhir, bagi wanita perempuan yang ingin melaksanakan haji maupun umrah harus dengan mahram. Berarti seseorang dikatakan mampu melaksanakan haji dan umrah apabila memenuhi 4 kriteria tersebut. Yang pertama, mempunyai ilmu tentang haji dan umrah. Yang kedua, fisiknya sehat, bukan dalam keadaan sakit-sakitan. Yang ketiga, mempunyai biaya untuk pergi dan pulang, untuk transportasi. Yang keempat, meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan haji maupun umrah. Yang kelima, keadaan suasana pada saat kita melaksanakan haji maupun umrah itu harus keadaannya aman, bukan dalam keadaan gejolak, baik dalam perjalanan maupun selama berada di tanah suci haram. Kita harus memastikan keamanannya. Yang kelima, yang terakhir, yang keenam, bagi wanita perempuan yang ingin melaksanakan haji maupun umrah dikatakan mampu apabila dia bepergian dengan mahram. Harus. Kenapa harus? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah mahram. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa wa ma'a dhi mahramin." Janganlah sekali-kali seorang wanita ataupun perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya, meskipun ini pergian untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan kebaikan. Tidak, harus dan mahram. Yang terakhir,
pahala haji dan umrah. Orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah dan ikhlas dan harta yang halal serta pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Dengan begitu ia akan meraih haji yang mabrur dan mendapat balasannya surga. Supaya mendapatkan haji yang mabrur dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, ada syarat supaya kita mendapatkan itu semua. Yang pertama apa? Ikhlas. Kita melaksanakan haji dan umrah itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapat sanjungan dari orang lain, ataupun supaya mendapat gelar haji. Tidak. Kita melaksanakannya haji maupun umrah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harta yang kita bawa harus harta yang halal, bukan hasil curian, rampok, atau uang riba. Ya, harta yang kita bawa harusnya harta yang halal, serta kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW. 3 hal ini harus dipenuhi supaya apa? Kita mendapatkan ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Dan bagi haji yang mabrur tiada balasan yang layak, yang pantas baginya selain surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan haji dan umrah itu dengan ikhlas, membawa harta yang halal dan pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW dan waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Insya Allah kita akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, yaitu apa? Surga. Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ikhlas, membawa harta yang halal dan sesuai pelaksanaan sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya haji dan umrah, itu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita melaksanakannya harus dengan ikhlas, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Kalau tidak, maka ibadah, amalan yang kita kerjakan tidaklah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
نختتم درسنا اليوم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qadim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.